Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rita Rahmawati dengan NIM 6705203052 dari kelas 4404. Nah, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan jenis website yang saya buat dan juga tekniknya. Jenis website yang saya buat yaitu jenis website CP atau kurikulum vitae, di mana merupakan jenis website personal, yaitu jenis website resume yang menampilkan riwayat hidup seperti riwayat pendidikan, kemudian pengalaman organisasi, dan juga skills. Nah, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu website yang saya buat. Seperti ini. Kemudian teknik yang saya gunakan dalam sebelumnya saya membuat website ini menggunakan GitHub. Kemudian teknik yang saya gunakan yaitu ada HTML, CSS, JavaScript. Nah, HTML ini dibuat untuk membuat struktur atau konten dari halaman web, ibaratnya sebagai dasarnya, strukturnya. Kemudian CSS ini digunakan untuk mempercantik halaman web yang saya gunakan. Kemudian JavaScript itu digunakan untuk membuat website yang lebih interaktif. Nah, di sini bisa dilihat struktur dasar HTML. Di sini biasa dimulai dengan doctype, diawali dengan doctype, kemudian ada tag HTML, kemudian head, kemudian ada body di sini, kemudian nanti ditutup dengan body lagi seperti ini. Di sini juga saya menggunakan framework CSS untuk perancangan desainnya, untuk mempercantik website yang dibuat, yaitu ada untuk animasi, untuk fontnya, template-nya, color-nya, gambar atau background. Kemudian juga menggunakan framework CSS Bootstrap. Jadi Bootstrap ini merupakan fitur responsif dengan resolusi layar dan berbagai perangkat yang berbeda tanpa adanya perubahan markup. Jadi dengan menggunakan Bootstrap ini, resolusi layarnya bisa sesuai dengan jenis aplikasi ataupun media yang kita gunakan untuk membuka website tersebut. Kemudian bisa kita lihat di sini untuk codingannya ini dibagi ke dalam beberapa bagian ya. Di sini saya akan menjelaskannya dalam beberapa bagian sesuai dengan bagian-bagian yang ada di website. Untuk yang pertama itu di sini ya, biasa ada meta. Kemudian autornya itu saya mengambil template ini dari template Temo. Kemudian ini ada title Retire HME Resume. Nah, nanti ini akan berpengaruh di tampilan di atas ini, di website kita. Nah, kemudian ini ada linknya ya. Link sumbernya itu ada di Bootstrap, Animate, kemudian font Awesome, dan template Temo. Lanjut, di sini yang pertama dulu ya, ada preloader.
yaitu untuk menampilkan gambar loading pada saat kita membuka website tersebut. Sini efeknya spinner, yaitu nanti berputar. Kemudian ada navigation section, yaitu menu navigasi untuk membantu pengakses website kita. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini navigation-nya ada home, ada about me, experience, quotes, dan kontak. Jika kita klik misalkan experience, nah nanti akan langsung ditujukan ke halaman experience-nya. Nah, bisa dilihat di sini menggunakan kelas Smooth Scroll. Kemudian di sini ada untuk pembuatan home, about me, experience, quotes, dan kontak. Di sini menggunakan tag div, yaitu digunakan untuk mendefinisikan kelas. Jadi tag div ini tidak berpengaruh apapun, dia hanya mendefinisikan si kelasnya. Misalkan di sini kelas navbar, berarti ini merupakan navbar, pembuatan navbar headernya. Kemudian di sini ada juga nih Rita RHMW. Nanti dia akan tampil di sini. Navbarnya juga. Kemudian smooth scroll ini nanti dia menggunakan efek smooth gitu. Kalau misalkan kita scroll ke bawah, nanti dia akan muncul perlahan-lahan. Nah, kemudian ada home section. Home section ini bisa kita lihat di sini ya, home section bagian menu pertama. Di sini menggunakan tag section ya, kemudian tag div. Nah, di sini ada kelas coolmd sama coolsm. Ini fungsinya untuk itu untuk mengatur tabel grid system. Jadi misalkan yang SM ini lebih responsif untuk ke ponsel ataupun mode landscape. Kemudian MD ini lebih ke untuk tablet. Ini juga sama ya. Kemudian ada fade in up dan data wow delay. Nanti dia sama untuk menampilkan teksnya nanti akan secara perlahan-lahan. Di sini ada heading, menggunakan heading 4. Ini heading 1 berarti dia itu yang paling besar ukuran teksnya. Kemudian di sini ada section BTN success. Jadi ini merupakan tombol untuk get start. Jadi BTN ini untuk tombol. Bisa kita lihat di sini. Jika kita klik tombol get start, nah nanti dia akan langsung ke halaman yang di bawah home tersebut. Kemudian untuk home section sudah selesai. Setelah itu ada about section. About section ini bisa kita lihat. Nah, di sini ada about me sama my skills. Sama ya, untuk kelasnya ada ini untuk responsif, kemudian fade in up, delay, kemudian untuk
tulisan who I am ini kita kasih warnanya warna kuning. Di sini color yellow. Kemudian ini nih, delay-nya itu selama 0,8 second. Kemudian ini untuk paragrafnya. Seperti itu, paragraf. Kemudian untuk yang di bawahnya itu, nah, kita bisa menambahkan background image di sini. Sesuaikan dengan nama file dari image yang kita buat dan disatukan dalam satu folder. Kemudian ini untuk bagian My Skills. Di sini header 1 ya. My Skills. Di sini ada HTML, CSS, MS Office, Word, PowerPoint, Excel, Good Communication. Nah, untuk My Skills ini saya menggunakan class progress. Nah, jadi dia nanti bentuknya progress bar gitu. Dan ada nilainya juga. Untuk full-nya itu dia 100%. Nanti kita tinggal sesuaikan saja. Kita maunya berapa. Misal di sini kan 70. Nanti dia nggak full gitu tampilannya di sini. Nah, sampai sini berarti kalau misalkan 70, 80, dan 90. Kalau misalkan 100%, nanti dia akan full sampai sini. Nah, kemudian untuk tag strong ini, tag strong merupakan tag untuk teks yang penting. Jadi di sini, nah, nanti bisa dia apakah lebih besar gitu ukurannya. Lanjut untuk experience sections. Di sini ada tag sections. Kemudian, nah, untuk kelas container ini, dia merupakan layout dasar dari Bootstrap. Nah, kemudian ini untuk background-nya. Background, ini untuk responsifnya, resolusi layarnya. Kemudian ini ada fade in up. Nah, ini nih 0,8 second. Nah, untuk ini My Experience ini menggunakan heading 1. Kemudian kita tinggal menuliskan di sini. Nah, ini ada simbol. Di sini saya menggunakan simbol laptop semua ya. Ini kita bisa atur misalkan amplop ataupun simbol Twitter seperti itu. Di sini bisa diubah. Di sini tinggal kita menuliskan experience apa saja. Di sini ada komputer tutor, ada pramuka, ada PMR. Kemudian ini warnanya ya, warna putih. Kita lihat di sini. Di experience. Nah, tulisannya ini warna putih. Kemudian untuk selanjutnya itu ada bagian education sections. Sama ya, menggunakan class container, kemudian row, sama seperti yang di atas, menggunakan heading 1 untuk bagian di atasnya itu, My Education. Di sini previous education and now. Nah, di sini ada riwayat pendidikan saya dimulai dari SD, SMP, SMA, dan pendidikan saya sekarang yaitu di Telkom University. Menggunakan heading 3, kemudian color-nya itu white.
Nah, ini untuk background-nya ya. Background image. Nah, berarti ini nama image, nama file image-nya itu education image. Nah, nanti untuk mengganti, jika kita ingin mengganti image-nya, kita juga harus menggantinya juga di file CSS. Di file CSS. Kita juga harus mengganti nanti biar sinkron. Kemudian ada quote sections. Quote section ini container overlay, menggunakan kelas overlay. Kemudian ini untuk responsifnya. Nah, ini ada simbol bintang gitu di quote sectionnya, bisa kita lihat. Nah, seperti ini, bintang. Kemudian ada contact section. Contact section ini bagian yang paling bawah. Nah, di sini ada say hello, contact me. Kemudian ada membuat form. Ada tag form. Di sini untuk membuat form komentar. Bisa memasukkan nama kita, email, kemudian pesan, dan submit. Nah, untuk pledge holder ini, dia itu fungsinya untuk memberikan keterangan. Bisa kita lihat di sini. Nah, keterangan di sini kita suruh masukkan nama di sini. Jika kita tulis di sini misalkan, nah, maka nanti akan hilang pledge holder-nya. Kemudian ini untuk background-nya. Ini untuk kontaknya ada nomor handphone dengan simbol handphone. Kemudian ada email. Ini kita bisa langsung klik saja. Bisa juga. Kemudian ini simbolnya amplop. Kemudian Twitter saya. Bisa kita lihat di sini kan. Misal kita klik Twitter. Nah, nanti akan langsung masuk ke Twitter saya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada footer section yang paling bawah. Bisa kita lihat untuk footer section ini. Kita back lagi ya. Nah, ini dia footer section paling bawah. Nah, dia itu ada efek fade in, akan muncul secara perlahan-lahan seperti itu. Nah, kemudian nih scriptnya menggunakan ini src ini adalah kelas sumber link. Ada JavaScript, jQuery, Bootstrap, Parallax, Smooth Scroll, custom. Nah, nanti ini disimpan dalam satu folder. Nah, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.